Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, sadaqallahul azim. Kawan-kawan dimanapun kalian berada, kawan-kawan yang sekarang sedang merasakan permasalahan-permasalahan hidup yang mungkin begitu banyak menimpa kita, kawan-kawan yang sekarang sedang merasakan kegembiraan yang begitu besar, kawan-kawan dengan segenap permasalahan kehidupannya. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, sebab setiap permasalahan dalam kehidupan pada ujung-ujungnya akan memberikan saran kepada kita atau menuntut diri kita sendiri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengingatkan saja, memenuhi kewajiban saya sebagai muslim, saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan, yang mana mengingat ini adalah suatu hal yang penting bagi kita selaku manusia. Dari orang lain kepada kita, dari kita kepada orang lain, harus saling mengingatkan, khususnya dalam kebaikan, bahkan wajib itu. Sehingga ketika kita mengharuskan mengingat ini adalah sebuah rantai yang tidak akan pernah putus pada akhirnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengingatkan kawan-kawan kepada suatu masa di mana masa itu adalah masa yang begitu ringan bagi kita. Sebab pada masa itu kita tidak disibukkan dengan berbagai macam permasalahan kehidupan. Di waktu-waktu ketika kita senang-senangnya bermain di lapangan, bermain di rumah-rumah, bermain di sawah, bermain di mana lagi, di madrasah, di surau-surau, di tempat kita tinggal ketika kecil. Ada yang dari pagi bermain sampai siang, lanjut sampai sore. Namun pada suatu ketika, biasanya kita bermain dari pagi sampai sore itu diputus dengan waktu kita untuk pergi mengaji ke madrasah. Ketika asyik-asyik bermain bersama kawan-kawan, tiba-tiba ada panggilan yang membedakan panggilan satu dengan yang lainnya. Ada panggilan yang ketika orang memanggil nama kita teringat kebersamaan. Ada pula yang ketika seseorang memanggil kita teringat cinta yang dia berikan. Ketika kawan-kawan kita memanggil nama kita, maka yang kita ingat adalah panggilan kebersamaan. Namun ketika orang tua kita memanggil nama kita, yang terbayang, yang terasa adalah cinta yang begitu besar yang mereka berikan kepada kita. Panggilan yang memiliki energi yang kuat dalam kehidupan kita, yang pada saat itu dengan semangatnya menarik kita dari tempat bermain menuju tempat yang lebih baik, ke madrasah. Ketika dipanggil, kawan-kawan berhamburan. Ada yang pada saat itu sendalnya ketinggalan, ada yang saling sikut bersama kawan-kawannya, ada yang lupa bolanya tidak terambil. Adapun yang menyisakan kebencian-kebencian yang satu sama lainnya saling bertengkar, itu wajar ketika masa kecil kita. Kawan-kawan yang Allah muliakan,
ketika kita pergi mengaji bersama kawan-kawan, bersama orang-orang yang pada saat itu ikut serta dalam permainan-permainan kita di luar madrasah. Bersamaan kita mengaji, dan pada saat mengaji itu kita tidak tahu apa-apa. Tahunya hanya kita belajar membaca Al-Quran. Tahunya kita hanya belajar bagaimana melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Kita diajari dari mulai berwudu sampai kita membaca doa-doa setelah sholat. Diajarinya kita hadis-hadis Nabi, hadis yang pendek, tidak begitu panjang. Sebab pada saat itu memori kita atau kecakapan kita dalam menghafal agak kurang, khususnya bagi kita yang hanya menerima ilmu dari ustadz, dari ustazah kampung saja, yang pada saat itu pun dengan perbekalan ilmu yang sederhana, mereka tetap ingin mengajarkan kita bagaimana cara beribadah dengan baik. Dari segenap cerita yang saya paparkan tadi, mulalah kita menghadap ustadz kita atau guru-guru kita, memberikan saran-sarannya, memberikan pengajaran-pengajarannya. Suatu ketika guru kita berbicara, terucap satu hadis Nabi yang pendek, yang tidak begitu panjang, yang mungkin kita sendiri pada saat itu mudah sekali menghafalnya. Tiba-tiba guru kita mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tabassam fi wajhi akhika laka sadaqah." Tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah atau bernilai sedekah. Sebuah hadis yang pada saat kita itu mendengarkan tutur dari ustadz kita, merasa bahwa hadis itu adalah hadis biasa, hadis yang selayaknya kita hafal sebagai bentuk pemenuhan kita terhadap kurikulum belajar. Namun ketika dewasa sekarang, ucapan yang hanya sebatas hiasan dari pengajaran guru itu, yang tidak begitu istimewa diucapkan oleh guru, sebab itu hanya sebagian kecil dari apa yang guru sampaikan kepada kita. Ketika kita dewasa sekarang, kita insaflah, kita ingat bahwa hanya sedikit saja mutiara kecil yang pada akhirnya kita pahami sebagai sesuatu yang dapat merubah dunia. Kita bertolak dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Ada misi penyempurnaan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita menyambut orang lain ketika bertemu dengan kita? Bagaimana ketika kita berlaku sesama manusia, sesama muslim, sama orang, semakhluk hidup? Islam mengajarkan ini semua dalam bingkai-bingkai yang terkadang kita sendiri menyepelekannya, seperti hadis Nabi yang tadi. Sampai sekarang teringatlah oleh kita bahwa yang diajarkan oleh Nabi adalah keluhuran-keluhuran budi, yang kalau kita pahami itu semua adalah sesuatu yang pada akhirnya akan merubah tatanan dunia menjadi tatanan yang berbudi. Kawan-kawan yang Allah muliakan, saya pun teringat ketika kita mungkin pernah mendengar guru-guru agama kita menyatakan bahwa ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, dan ketika kita tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Itu ihsan dalam pengertian teologis.
Namun kawan-kawan yang Allah muliakan, ketika ihsan itu yang bermakna teologis itu bertransformasi dalam dimensi sosiologi, maka akan beralih pengertian menjadi sikap kita yang baik terhadap sesama manusia. Itulah ihsan. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, wasilu bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu wa kasrati sadaqah. Bahwa dianjurkan bagi kita untuk menyambung silaturahmi dengan Tuhan dengan yang pertama dapat dengan berzikir kepadanya atau dengan memperbanyak sedekah. Ada dua sisi yang harus kita penuhi ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, memperbanyak zikir, ubudiyah kita, ibadah-ibadah ritual kita yang mengharuskan kita menghadap kepada Allah langsung. Adapun yang lainnya adalah bagaimana kita berlaku baik kepada sesama manusia. Ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan, mulai dari tersenyum kepada siapapun yang kita temui. Sehingga saya berpikir, kalau demikian, maka basmalah adalah bagaimana cara kita memulai sesuatu agar terciptanya kebaikan. Contoh, ketika kita mau memulai pembelajaran, kita ucapkan basmalah. Semoga ketika kita belajar itu, kita dapat membatasi diri dengan norma-norma kebaikan. Sebab ketika saya berujar atau saya menekadkan diri bahwa saya melakukan ini atas nama Allah, maka tidak boleh kita melakukan keburukan atas nama Allah. Itu makna basmalah. Ketika kita makan, kita mengucapkan bismillah sebelumnya, maka kita bertekad dalam hati agar makan secukupnya saja. Agar makan kita tidak terlalu menghabiskan hak orang lain. Ketika kita kita akan hendak keluar dari rumah kita membaca basmalah. Agar ketika langkah kaki menghantarkan kita sampai kepada tujuan, tidak kita gunakan kepada sesuatu yang bukan ada atau sesuatu yang tidak ada dalam lingkar ridhonya Tuhan. Nah, maka senyuman yang kita lontarkan kepada kawan-kawan kita, senyuman kepada seorang yang menjumpai kita, adalah tekad dalam hati bahwa kita tidak akan pernah menyakiti orang yang kita temui itu. Kesimpulannya adalah senyuman adalah basmalah tak berlafaz. Apapun itu, kita pahami sebagai kewajiban kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Inilah yang Islam ajarkan. Bukan hanya mengurusi bagaimana kita berzikir, bagaimana kita sholat, bagaimana kita beribadah pribadi kita kepada Allah. Namun selebihnya adalah bagaimana kita berlaku baik kepada sesama manusia. Bagaimana kita berlaku baik kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Itulah fungsinya kita sebagai khalifah di muka bumi, sebagai kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Sehingga dalam kehidupan kita seharusnya mengatur apa yang seharusnya kita atur. Ketika orang lain membutuhkan, tidak mungkin tangan Tuhan atau kekuasaan Tuhan secara langsung memberikan sembako kepadanya, kepada orang yang membutuhkan. Pasti memerlukan tangan kita, pasti memerlukan diri kita selaku hambanya, kemudian membantu sesama manusia, membantu mereka yang membutuhkan. Dalam bingkai-bingkai akhlak ini, dalam bingkai-bingkai budi yang luhur ini, perlulah kita sadari bersama, perlulah kita insafi bersama-sama, perlu kita ingat bersama-sama
Sebab kalau kita tidak saling mengingatkan satu sama lain, maka rantai saling mengingatkan ini akan terputus dari diri kita sendiri. Sampai sini kita pahami bahwa sejak awal kita hidup sampai pada sampai akhir kehidupan kita, semua akan diisi oleh ruang-ruang kosong. Yang apakah kita ketika menghadapi ruang-ruang kosong itu akan memanfaatkan kehidupan dengan baik atau tidak? Untuk menutup, saya ingin memaparkan kepada kawan-kawan bahwa kehidupan itu akan lebih teratur ketika kita menyadari kita datang dari mana, akan kembali kemana. Kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kita datang dari asal, akan kembali kepada muasal. Ada hulu hilir kehidupan, namun kehidupan akan lebih indah ketika kita ingat untuk apa kita hidup, untuk apa. Terkadang dimulai dengan hidup untuk diri kita sendiri, kita namai itu dengan egoisme. Lalu kita beranjak dari egoisme itu menjadi untuk orang lain, menjadikan hidup kita didedikasikan untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Itu mulai terbuka hati kita, hingga akhir kehidupan, hidup kita akan kita persembahkan sepenuhnya untuk Allah. Itulah fase-fase kehidupan yang harus kita lalui, dan semua itu akan tercapai dengan cinta sesama manusia, dengan cinta kepada Tuhan Sang Rabb semesta alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.